kita jumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Gemiru Nafiri itu. Hari ini orang memulai sampai ibadah, tapi sebelum orang mulai, yang di rumah cek sapa dulu. Shalom. Yang di sini, shalom. Damai di hati. Nah, adik-adik, ada sukacita hari ini? Ada di sini? Sukacita? Yes. Nah, kalau ada sukacita, mari orang sama-sama memuji Tuhan di saat ini. Dan sudah semua bangkit berdiri yang di rumah dan yang di sini sudah siap? Oke, kita menyanyi bersama-sama ya. Lagu pertama, hari ini harinya Tuhan. Musik sekarang. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kalau tadi adik fokus berdoa, masih semangat yang di rumah? Ya, pasti ada semangat kok pasti. Yang di sini masih semangat? Ya, orang masih memuji Tuhan dan orang menyanyi, aku tentara kecil. Yang di rumah, silakan berdiri.
torang menyembah dulu Tuhan Yesus dan torang sungguh-sungguh menyanyi dulu lagu Ku Cinta Yesus. Tahu tuh lagu itu? Yang di rumah tahu? Oke, torang menyanyi sama-sama. Yesus, hari ini kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau pahami kami, agar kami bisa mempraktikkannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan permohonan kami, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi torang membaca firman Tuhan, tapi sebelum torang membaca firman Tuhan, torang menyanyi dulu satu lagu. Karena lagu ini berhubungan dengan firman Tuhan kita di saat ini. Lagu apa kan? Oh, Tuhan cinta semua anak di dunia. So, siapkan di rumah, cinta yang di rumah, bangkit berdiri. Oke. Dalam cerita firman, dan cerita firman di saat ini akan dibawakan oleh Ci, siapa Kak? Ci Nancy Yuda. Kepada Ci, kami persilakan. Halo adik-adik yang di rumah, masih semangat toh? Tadi kan semua nyanyi, semua memuji Tuhan. Nah, saat ini Encik mau cek dulu. Cek. Apa kabar saat ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, tentunya kamu diberkati, dan kita semua diberkati Tuhan. Aduh, ada bersuara atau nyanda ini di rumah? Coba Cik mau cek ulang. Ada sukacita saat ini? Joy. Sukacita. Yes. Ayo, tepuk tangan semua, asik, dan masih semangat. Saat ini torang mau mendengarkan cerita firman Tuhan lewat bacaan firman Tuhan pada saat ini.
Yang di rumah, so pegang itu Alkitab? Sudah. Sekarang orang mau buka itu Alkitab, orang mau baca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 35. Sekali lagi nih, oke? Dalam Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 35. Sudah? Saudara yang di rumah, boleh pegang semua itu Alkitab. Adik-adik yang di rumah, baca sama-sama dengan Encik. Nah, pembacaan di sore hari ini dengan judul Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah itu untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari.
Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil anak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan ke hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah, sekian jauh firman Tuhan di sore hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita di sore hari ini yaitu cerita tentang Petrus dan Kornelius, seorang perwira Itali atau Romawi dan seorang rasul dari Yahudi. Coba Encik mau tanya, siapa itu perwira Romawi atau Itali? Siapa dia nama? Kornelius. Nah, Kornelius ini dia adalah seorang perwira Romawi. Aduh, kalau dia itu perwira Romawi, Kang, menakutkan. Tapi DP asli ini perwira Romawi ini yang bernama Kornelius, dia itu saleh atau orang bahasa tiap hari itu baik-baik sekali. Nah, adik-adik, itu Kornelius itu selain dia baik-baik, dia rajin bersedekah atau rajin untuk saling mengasihi, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik yang ada di rumah, coba lihat itu teman yang di samping, atau mungkin cuma mama dan papa atau kakak yang berteman akang mau ibadah pada saat ini. Coba lihat, itu mama ada pakai baju warna apa,
papa ada pakai baju warna apa, itu kakak ada pakai baju warna apa, dengan adik-adik sendiri di rumah ada pakai baju warna apa, atau itu teman sebelah kiri ada pakai baju warna apa, sebelah mungkin pakai baju warna kuning atau putih. Nah, meskipun torang ada pakai baju berbeda-beda warna, tapi torang semua kan saling mengasihi toh? Iya, pasti tentunya. Mungkin tapi teman yang di sebelah tolek-tolek orang bilang hasa atau kekek-kekek, atau mungkin tapi teman di sebelah orang sangel yang DP kulit hitam-hitam manis begitu. Tapi orang kan tetap anak Tuhan. Orang tetap saling mengasihi karena Tuhan selalu mengajarkan orang untuk saling mengasihi, karena Tuhan sangat sayang semua anak-anak di dunia. Sama dengan tadi orang ada menyanyi toh itu lagu Tuhan sayang semua anak di dunia. Ada menyanyi tadi atau mungkin ada yang ketinggalan? Nanti itu teman-teman kasih ajar Pak itu teman-teman yang mungkin baru datang atau baru bergabung untuk beribadah pada saat ini, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dan sangat menyayangi semua anak-anak di dunia. Nah, adik-adik yang di rumah, ini Cornelius ini perwira Romawi, dia mendapatkan tugas dari Tuhan. Tuhan ada kasih tugas, Pak ini Cornelius nganapi cari itu Rasul Petrus yang ada di kota Yope. Dia cuma ada menumpang ke orang di rumah yang ada di pinggir laut. Nah, pada saat itu Rasul Petrus dia sedang berdoa. Kok dia so lapar. Nah, sementara menunggu itu makanan tersedia, tiba-tiba ada kain besar yang turun dari atas yang melingkupi dia atau yang mengelilingi dia, berkilauan warna putih, dan di dalam kilauan warna putih itu ada berbagai macam-macam hewan atau binatang. Nah, ada suara yang mengatakan, "Napa Petrus, sembelih jo ini binatang ini kau makan." Tapi itu Petrus nih mau. Petrus bilang, "Aduh Tuhan, kita nih mau. Soalnya kita nih boleh makan itu makanan yang haram. Kita orang Yahudi." Tapi Tuhan berkata melalui malaikat, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh anak-anaknya. Nah, mungkin adik-adik di rumah bertanya, apa so itu haram? Mungkin so itu haram ini, itu. Adik sekalian yang ada di rumah, itu haram, dia berarti sesuatu hal yang tidak diperkenankan Tuhan atau tidak diizinkan oleh Tuhan. Contohnya, pada saat ini orang berbicara makanan. Ini Petrus, dia di Yahudi ini boleh makan itu makanan yang tidak halal. Orang contoh hari-hari ini pengertian haram itu misalnya begini. Orang suka sekali itu ayam goreng. Saking torang suka sekali, torang makan, torang sunya nak berpikir tapi mama mau dapat makan tu ayam, mau sisa for tapi kakak atau for tapi papa kita makan karena kita suka itu ayam. Karena saking su terlalu kenyang, su terlalu full itu puru, dia kasih muntah. Itu salah satu pengertian dari kata haram. Satu lagi yang Encik mau kasih tahu, pengertian haram itu seperti ini DP contoh. Misalnya, Tuhan so kasih orang makanan. Apapun yang menjadi orang pe makanan,
yang torang masukkan ke dalam tubuh pasti menghasilkan kekuatan atau tenaga, toh? Nah, ini tenaga ini kalau torang bermain kumpange-pange baklai torang pe teman, itu yang tidak boleh. Toh, itu yang dikatakan haram oleh Tuhan. Jadi, haram itu pengertiannya sesuatu hal yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan oleh Tuhan. Contohnya, oh, jangan mencuri. Itu diharamkan oleh Tuhan. Berarti ini boleh mencuri. Mungkin karena DP makanan yang Tuhan berikan bikin dia pintar, tapi so terlalu panjang dia berpikir, aduh, so menyusun siasat untuk mencuri. Walaupun hanya mencuri, kakak pe cookies kok ini boleh so ambil sedikit. Ini boleh itu. Namanya kalau bukan torang punya, torang harus bertanya. Walaupun cuma kecil sekali itu cookies kakak punya, torang mesti tanya pak kakak. Kakak, kita kok nih minta sepanggal kakak pe cookies, pasti kakak mau kasih. Nah, kalau torang mencuri, pasti kakak mau marah. Kalau perasaan ini cookies ini tadi besar, siapa ukuran kecil. Tahu KTN, kita pe adik so ambil akang. Oh, ngana kuah ada ba ambil, yang nak bilang-bilang, yang nak tanya. Kakak so marah toh. Jadi adik-adik di rumah, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, jangan berani baking. Karena Tuhan melarang itu. Tuhan selalu sayang pada orang. Yang penting, orang jangan pernah baking apa yang Tuhan larang. Nah, pada saat ini juga mengajarkan orang untuk tidak membedakan dalam hal berteman. Mungkin karena dia hitam, tani mau berteman dengan, atau mungkin karena dia pe baju bisae, kita ni mau berteman dengan ngana pe baju bisae, atau karena dia nyenak pakai selop, apa lengana mau usah bawa dekat-dekat dengan kita, mananya nak pakai selop, kita sope pasung-pasung, sope cantik-cantik begini, sope ganteng-ganteng begini, boleh begitu? Ini boleh. Tuhan mengajarkan orang lewat firman Tuhan tadi seperti itu perwira Romawi. Nah, walaupun dia perwira Romawi, ini Cornelius ini, tapi karena Tuhan menyuruh dia untuk mencari ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi, Rasul Petrus. Karena Tuhan yang menyuruh dia baking. Nah, seperti itulah, walaupun bukan seorang Romawi, tetap dia mesti cari. Karena Tuhan yang ada suruh cari itu Rasul Petrus itu. Bawa pada dia pangape rumah. Sama juga dengan hal Tuhan bilang, jangan mencuri. Maka orang jangan mencuri. Tuhan bilang rajin-rajin berdoa. Jadi orang harus rajin berdoa. Jangan lupa setiap orang mau melakukan kegiatan harus rajin berdoa. Diawali dengan doa, nyanda usah panjang-panjang, nyanda usah sampai dengan itu tetangga penama mau cumu, nanda perlu. Cuma bilang Jo, yang pendek-pendek Jo. Lupa contohnya kalau baru bangun tidur toh, ya Tuhan, terima kasih karena sudah jaga pak kita saat tidur tadi malam. Terima kasih Tuhan, amin. Biar pendek-pendek, Tuhan pasti mendengarkan. Kalau so panjang-panjang kaget, saking so terlalu panjang, so nyala basuara doh, sudah tidur ulang bete. Nyanda Kang, yakin anak-anak di rumah so pintar-pintar berdoa. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh. Nyanda karena mengantuk, saking itu doa terlalu panjang sudah sono. Nyanda Kang, nyanda. Anak-anak di rumah pintar-pintar semua. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, dan tentunya Tuhan selalu sayang semua anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan tadi, orang boleh mengambil arti bahwa nim boleh pilih-pilih teman. Mau dia kulit putih, mau dia kulit hitam, mau dia tinggi, mau dia
pendek, mau dia rambut lurus atau karibo, mau dia kotor atau dia besai atau dia mungkin nyandak terlalu cantik, torang tetap berteman, torang tetap saling mengasihi, walaupun apapun yang torang pe teman-teman so baking pat orang mungkin dia ada berbuat salah sedikit, torang harus mengampuni. Torang bilang nanti pada dia, teman, mana aku ada baking salah, jangan baking ulang, ne. Pasti teman-teman itu sudah akan bikin ulang. Jadi torang semua anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, harus menjadi pembawa kabar yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan dengan tidak membedakan baik dia warna kulit, dia model rambut, atau dia mungkin DP perbedaan wajah atau fisik dan mental. Torang semua adalah anak-anak Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati torang semua dari saat ini sampai selalu terus. Shalom, damai di hati. Amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, nah sebagai ayat hafalan kita di minggu ini yaitu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Boleh? Coba satu kali lagi, Encik mau kasih tahu. Ayat hafalan pada minggu ini yaitu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa hafal, nih. Adik-adik sekalian yang di rumah, torang sudah dengar cerita firman Tuhan. Dan pada saat ini torang akan berdoa. Torang ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang selalu baik dan yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena atas perlindungan-Mu kami boleh ada sampai pada saat ini dengan tubuh yang sehat, yang teramat baik yang Engkau berkati bagi kami semua. Bapa dalam surga, saat ini lewat ibadah ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau selalu terus memberkati ibadah kami pada saat ini. Dan kiranya Tuhan apa yang menjadi cerita firman Tuhan tadi, kiranya Engkau mau membuat kami, baik kami guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, orang tua yang berada di samping anak-anak kekasih, boleh dapat mengerti bahwa di mana Tuhan kami tidak boleh membeda-bedakan teman atau apa saja, baik makanan mungkin, baik dalam pergaulan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menuntun kami untuk selalu berjalan, berada bersama-sama dengan Tuhan. Buatlah kami menjadi pembawa kabar yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kalau tadi kami sudah bersama-sama mengikuti ibadah, kiranya Tuhan ibadah ini boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk rencana baik dalam komisi pelayanan anak, baik di kolom-kolom maupun di rayon-rayon. Apapun yang menjadi rencana untuk kemajuan
dari anak-anak sekolah minggu dan kemajuan dalam pelayanan anak ini Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati, Engkau boleh memberikan hasil yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati semua anak-anak yang berada di dunia ini. Kami mohon Tuhan Engkau selalu menjaga anak-anak ini dalam masa pertumbuhan mereka Bapa. Engkau mau memberkati kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Kiranya kami boleh memberikan atau mengajarkan tentang cerita firman Tuhan selalu yang terbaik yang Engkau berkati. Memberkati kiranya Tuhan penatua anak yang pada saat ini selalu menopang, menjaga, bahkan mengelola Komisi Pelayanan Anak, segala rencana, segala kegiatan untuk pelayanan anak, untuk dapat memberitakan kabar baik melalui cerita firman Tuhan. Apapun yang menjadi media yang digunakan Tuhan, Engkau berkati, memberkati Penatua Pena Yeni Kainde. Kiranya Engkau memberikan dia kesehatan dan kekuatan Bapa, beserta dengan teman-teman komisi dan semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih khusus Kota Bitung yang kami huni ini. Saat ini Bapa, kami masih menghadapi krisis dunia, yaitu virus COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya kami sudah mengikuti segala protokol kesehatan yang sudah dinyatakan di kota kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau mau tetap menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar supaya Bapa kami terjauhkan dari sakit penyakit ini. Bahkan kiranya Engkau mau menyembuhkan semua orang yang sudah terpapar dengan virus ini, dan kiranya Engkau boleh membebaskan kami dari virus COVID-19. Berkati Kota Bitung yang kami cintai ini Tuhan, bersama dengan pemimpinnya, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kiranya Tuhan, apa yang sudah direncanakan untuk kota kami yang tercinta ini boleh berjalan dengan segala baik, dan tentunya dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, memberkati semua teman-teman pelayanan yang sudah melakukan pelayanan pada saat ini. Semua baik guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu, maupun para kreator, para pemain keyboard, dan juga Engku Vincent yang sudah senantiasa selalu mendampingi kami dalam merekam setiap pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua bersama dengan keluarga. Apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Masih banyak lagi Tuhan yang ingin kami pohonkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang lebih tahu atas segala kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, orang semua tutup orang ibadah. Saat ini yang di rumah sudah semua bangkit berdiri. Ya, orang menyanyi lagu Cari Jiwa bersama Yesus. Oke? Semangat semua.
penutup saat ini akan dipimpin oleh Adik Aldo Wakole. Adik Aldo, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan, berkatilah kami semua. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini tuh rampai ibadah, dan minggu depan kita akan jumpa lagi. Dan kiranya minggu depan adik-adik yang di rumah dan yang di sini membawa jiwa satu orang satu. Baik teman-teman yang di tetangga atau saudara, biar semua pakai HP atau pakai telepon. Dan ketika orang saudara atau teman, Tuhan ceritakan tentang cerita Tuhan Yesus. Sampai di sini adik.